budaya pesantren dan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Perkenalkan, nama saya Safina Najwia dengan NIM 1192020-211 kelas PAI 5E. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Haji Nanat Fatah Nasir MS dan Bapak Dr. Fajar Farhan Hikam SSY MPDI. Nah friends, sesuai dengan tema yang telah saya sebutkan tadi di awal, bahwasanya di sini saya akan membawakan sebuah tema yang cukup menarik untuk dibahas nih, apalagi bagi kalangan peserta didik itu sendiri. Ada yang menyimak nggak tadi temanya tentang apa? Yap, budaya pesantren dan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun karena keterbatasan waktu, di sini saya akan lebih memfokuskan kepada budaya sekolahnya. Friends, mendengar kata sekolah, tentunya kita udah gak asing lagi dong akan hal itu. Dan ketika kita berbicara tentang budaya sekolah, lantas satu atau dua dari yang menonton video ini atau bahkan lebih dari itu, pasti ada saja yang belum tahu akan makna budaya sekolah. Sehingga apa sih budaya sekolah itu? Nah, budaya sekolah dapat diartikan sebagai tradisi milik sekolah dalam berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut sekolah itu sendiri. Lalu, cakupan budaya sekolah itu apa aja sih? Budaya sekolah itu mencakup adanya sistem nilai, kepercayaan, dan juga norma yang berlaku, di mana ketiga hal ini sudah menjadi suatu kesepakatan bersama serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sehingga menciptakan satu pemahaman yang sama di antara mereka. Mereka siapa? Ya tentu seluruh personil sekolah. Kemudian, peran budaya sekolah atau school culture dalam proses pendidikan tuh sangat-sangat penting ya. Apalagi dalam menciptakan suasana sekolah yang kondusif, di mana nantinya akan berdampak kepada peningkatan kualitas atau mutu pendidikan itu sendiri. Kayak dalam kehidupan, banyak gitu ya anak yang punya bakat hebat, tapi karena kondisi sekolah dia itu gak mendukung, jadinya anak itu tuh gak tumbuh optimal, bakatnya kependem. Juga sebaliknya, ada anak yang kepintaran dan bakatnya tuh sedang-sedang aja, tapi kalau dia berada di lingkungan sekolah yang bagus, punya budaya yang bagus, ya anak itu bisa tumbuh jadi anak yang mandiri dan juga anak yang sukses. Pada faktanya, berbagai kasus fenomena krisis karakter yang muncul di negeri ini melalui media semakin mengkhawatirkan. Seperti pada tahun 2018 silam, ada sesuatu yang hangat diperbincangkan pada saat itu, di mana muncul sebuah video viral mengenai pengeroyokan seorang guru di SMK NU 03 Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Siswa yang terlihat di sebuah video tampak sedang mengeroyok seorang guru yang sedang mengajar. Padahal Indonesia ini telah dikenal luas di mata dunia sebagai negara yang menjunjung tinggi budaya, keramahan, bahkan sopan santunnya. Namun dengan adanya perkembangan zaman, banyak anak-anak yang kurang bahkan tidak sopan terhadap teman sebaya maupun orang yang lebih tua. Adapun yang lainnya terlihat dari data hasil riset Program for International Students Assessment atau PISA 2018 menunjukkan bahwa murid yang mengaku pernah mengalami perundungan atau bullying di Indonesia itu sebanyak 41,1%. Indonesia berada di posisi kelima tertinggi dari 78 negara sebagai negara yang paling banyak muridnya mengalami perundungan. Berbagai riset tentang kekerasan anak menunjukkan bahwa anak-anak mengalami kekerasan di lokasi yang mereka kenal dan oleh orang-orang yang mereka kenal. Hal ini tidak terkecuali terjadi di sekolah oleh teman sebayanya. Mengerikan bukan? Sehingga dari kasus-kasus aktual yang telah disebutkan tadi, solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut bahwa kita memerlukan pengelolaan perubahan yang positif tentunya. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter pada anak menjadi peluang bagi sekolah, terutama guru, dalam membangun budaya sekolah yang positif. Mengingat kembali
mengenai tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun tersebut, anak diberi seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya sebagai individu yang unik. Akan tetapi, guru sebagai pamong harus memberi tuntunan dan arahan agar anak itu tidak kehilangan arah ataupun mendapatkan sesuatu yang membahayakan bagi dirinya. Ini merupakan tantangan bagi para guru untuk tegas dan bersahabat dalam waktu yang bersamaan. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.